Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Mari kita awali perjalanan hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan membawa kekuatan baru dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berserah dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga hati dan pikiran kami hanya kami arahkan untuk kebenaran firman-Mu. Dan dapat kami mengerti, kami pahami, dan lakukan di dalam kehidupan kami. Sambutlah kerinduan kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 4 ayat 1-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada saat ini, Tuhan pembela kita. Biasa kita mendengar sebuah pepatah mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya bahwa dampak dari fitnah ini sangat besar dan hebat. Fitnah memang tidak membunuh fisik, tetapi bisa membunuh karakter seseorang, masa depan seseorang, reputasi seseorang, bahkan kebahagiaan seseorang. Fitnah adalah tuduhan keji yang dilakukan seseorang untuk menjatuhkan orang lain. Ya, dalam bahasa Yunani disebut diabolos, artinya pemfitnah atau juga bisa diartikan iblis, karena salah satu ciri iblis itu suka menyebarkan berita bohong. Pemazmur menghadapi situasi yang berat karena ia difitnah. Ia katakan kemuliaannya telah dinodai. Pemazmur ingin menyampaikan bahwa berita bohong yang dibuat oleh kawan-kawannya telah menodai kemuliaannya. Kemuliaan di sini bukan mengenai jabatan, tetapi menyangkut hubungannya dengan Allah. Dengan adanya fitnah membuat orang meragukan hubungan pemazmur dengan Allah. Jika selama ini ia dikenal sebagai orang yang dekat dengan Allah, tetapi adanya fitnah sungguh merusak reputasinya. Hal inilah yang membuat pemazmur merasa sesak. Terlihat dalam ungkapannya, sebanyak 3 kali ia berkata, berapa lama lagi? Ini memperlihatkan keseriusan, kesesakan yang dialami oleh pemazmur. Bapak Ibu saudara-saudara, lalu apa yang dilakukan pemazmur di dalam kesesakan yang ia alami karena fitnah itu?
Kita lihat di ayat kedua, ia berseru kepada Tuhan. Di saat ia mengalami kesesakan, ia mencari Tuhan, dan akhirnya ia menyadari bahwa ia tidak perlu pembelaan manusia karena Tuhan mengetahui kebenarannya. Ia tahu bahwa Tuhan sendiri yang akan membelanya. Pemazmur yakin bahwa Tuhan yang telah memilih dia dan akan menunjukkan ketidakbersalahannya. Selain itu, dalam keadaan sesak, ia juga menasihatkan orang-orang yang memfitnahnya. Dikatakan, kalau engkau marah, jangan menyebar fitnah, tetapi simpan itu dalam hatimu. Dan ia menasihatkan mereka agar memberikan persembahan yang benar. Ini menunjukkan kepada pertobatan, agar orang-orang yang memfitnahnya itu segera bertobat. Dan ia sungguh sadar bahwa sumber ketentraman itu hanya ada di dalam Tuhan. Ia katakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika dalam hidup ini kita menghadapi fitnah, ada orang-orang yang senang menceritakan kejelekan kita, menghina kita, bahkan menyebar berita bohong tentang diri kita, dan hal itu membuat kita sesak dan tidak tenang. Kita juga berusaha untuk memberikan klarifikasi, tetapi tak ada yang mempercayainya. Carilah Tuhan, sumber kebenaran, karena saat kita menyadari bahwa ada Allah yang membela kita, maka kita akan merasa tentram dan damai. Ia juga yang akan mengungkap kebenaran dan menjadi pembela bagi orang-orang yang mengasihinya, bagi orang-orang yang terus mencarinya. Tetap setia untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk terus mencari Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan setia menjadi pembela kita. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih dan kaya akan kemurahan, kami bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan masih beri bagi kami. Itu berarti bahwa Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya hadirnya kami dalam dunia ini dapat membawa berkat bagi sesama kami. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari kesia-siaan hidup. Ajar kami untuk memusatkan hidup kami hanya untuk Tuhan. Ya Tuhan, sumber kebenaran, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa kami pagi ini, yang menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami, bahwa hanya Tuhan pembela kami yang sempurna. Sekalipun dunia ini tak berpihak pada kami, tetapi ada Tuhan yang setia menyambut kami. Ya Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Pulihkanlah ya Tuhan, jamahlah mereka sehingga mereka dapat pulih. Segala bentuk perjuangan untuk memperoleh kesembuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Keluarga yang mendampingi, Tuhan kuatkan, sehingga kehadiran keluarga dapat menambah semangat bagi saudara-saudara kami yang sakit. Yang berduka, Tuhan mohon hiburkan hatinya, beri kekuatan agar dapat memandang keterpisahan dengan orang yang dikasihinya dengan benar. Yang bergumul karena ekonomi yang sulit, yang mencari pekerjaan, hubungan keluarga diambang kehancuran, atau permasalahan lainnya, pulihkanlah ya Tuhan, berilah damai di hati mereka,
agar bisa saling mengasihi dan saling menerima. Ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau jaga dan lindungi kami. Kiranya apapun yang kami lakukan, apapun yang sedang kami kerjakan, dapat kami lakukan dengan baik dan tentu dapat diberkati oleh Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam peran dan pekerjaan kami masing-masing. Baik kami sebagai ASN, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai penjahit, sebagai tukang, sebagai karyawan, nelayan, atau apapun pekerjaan kami Tuhan. Engkau berkati, kiranya kami dapat kerjakan dengan baik, dan apapun yang kami lakukan ini tentunya kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Ya Tuhan, terimalah doa kami, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.